sekali. Oke, pertanyaannya apakah masih ada ruang untuk Indonesia membuka kembali negosiasi agar 19% itu masih bisa turun, Pak Astrio? Ya tentu saja ya. Jadi kita ketika melihat bahwa tidak ada yang namanya blanket tariff, bahwa 19 ini berlaku universal untuk seluruh komoditas yang berlaku. Yang diperjuangkan adalah tentu saja beberapa komoditas-komoditas strategis yang memang Indonesia, terutama yang orientasi adalah ekspor, ini bisa mendapatkan antara penurunan tarif atau bahkan sampai ke exemption. Nah jadi lalu kita perlu pahami juga bahwa ini juga bukan sesuatu hal yang entirely buruk untuk trade balance daripada Indonesia. Karena memang betul tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Wijayanto, di satu sisi ini bisa mempengaruhi neraca perdagangan kita dengan Amerika Serikat, mungkin surplus kita bisa berkurang. Tetapi yang tadinya 13,48 miliar US dollar, kalau tidak salah tolong koreksi Pak Wijayanto 2025. Ini yang menjadi kekhawatiran bahwa neraca surplus perdagangan kita akan turun ketika tarif 19 ini masih dikatakan sangat tinggi. Data sementara Kementerian Perdagangan, surplus kita itu tidak turun, bahkan naik sedikit sekali, karena memang di akhir-akhir ini importir dari Amerika itu melakukan percepatan import, karena mereka untuk mengantisipasi ketika nanti tarif diterapkan dan kalau tarifnya lebih tinggi mereka akan dalam posisi yang dirugikan. Jadi justru kalau kita dengan Amerika itu mengalami peningkatan surplus. Indonesia sebenarnya optimis nggak ketika kalau memang pasar potensial Amerika Serikat ini ketutup begitu? Jadi begini Mas, yang perlu kita pahamin adalah di satu sisi kita memiliki trade balance dengan Amerika Serikat, di mana surplusnya itu mungkin kemungkinan besar bisa berkurang. Tetapi kalau kita berbicara dalam gambar yang lebih besar lagi, kita memiliki trade balance secara nasional. Jadi di satu sisi mungkin trade balance kita dengan Amerika, surplus kita bisa berkurang, tetapi di sisi lain ini kan sebenarnya kita bukan menambah-nambahkan impor yang kita tidak butuh. Memang toh barang ini kita butuh juga, tetapi mungkin adalah trade balance kita dengan negara-negara lain justru bisa improve, justru kita punya surplus bisa nambah. Sehingga overall trade balance kita satu tetap terjaga sesuai dengan tren yang selama ini sudah terjadi, seperti data BPS yang sudah dirilis di 2025, terutama tren ekspor kita memang sedang bertumbuh secara umum dan ini membantu mendorong perekonomian kita. Kedua adalah kita perlu pahami bagian daripada trade deal ini juga justru membawa banyak sekali blessing in disguise. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita bisa mendatangkan investasi daripada perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi selama ini kalau kita berbicara dengan FDI, Amerika itu mungkin berada di posisi kurang lebih kelima dari total negara-negara yang berinvestasi di Indonesia. Dengan angka kurang lebih 3,7 miliar dolar. Nah kita berharap dengan adanya deal ini kita juga dapat mengstimulate banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia sehingga bisa menambah lapangan pekerjaan dan juga membantu pertumbuhan daripada perekonomian kita. Membantu jawaban dari Pak Astrio, Pak Wijayanto, kalau realnya ke depan dengan kondisi seperti ini, investor seperti apa yang kemudian bisa potensi menanamkan modalnya di Indonesia? Ya, kalau kita melihat tuntutan Amerika, itu selain produk Amerika lebih bebas masuk ke Indonesia, tapi juga kita dituntut untuk melakukan reform struktural. Reform struktural itu apa sih? Birokrasi disimplify, regulasi dibuat lebih sederhana, lebih gampang dipahami, dan seterusnya. Tarif juga lebih bisa diprediksi. Hal-hal yang menurut saya ini sebenarnya tanpa tekanan dari Amerika pun kita harus perbaiki. Jadi apa-apa yang menjadi tuntutan Amerika itu menurut saya harus kita realisasikan karena ini juga menjadi tuntutan investor dari berbagai negara, bahkan investor dan pengusaha dari dalam negeri sendiri. Jadi ketika kita bisa memperbaiki itu, investasi tidak hanya dari Amerika saja, tapi juga dari belahan lain di benua lain itu masuk ke Indonesia. Khusus dari Amerika. Tentunya kita berharap high tech dan seterusnya ya. Tetapi saya rasa yang paling realistis investasi dari Amerika yang akan masuk segera itu terkait dengan natural resources, logam mineral jarang. Kemudian juga nikel dan seterusnya. Ini yang menurut saya on the pipeline. Tapi kalau goal kita mestinya kita berusaha menarik investasi yang high quality, high tech yang memberikan nilai tambah tinggi. Kalau saya salah juga tolong koreksi Pak Wijayanto, ART bisa disebut dengan kesetaraan akses pasar begitu ya. Nah, itu kemudian apa daya tawar kuat kita dan sektor mana yang seharusnya kita lindungi mati-matian? Kita harus melindungi sektor-sektor yang mempekerjakan banyak tenaga kerja. Sektor-sektor yang padat karya. Kalaupun kita mengizinkan investasi dari luar masuk, jangan sampai menyentuh sektor-sektor itu. Dalam konteks ini, sektor-sektor seperti sepatu, kemudian tekstil, produk tekstil,
manufacture, dan lain sebagainya. Apakah kita bisa menahan? Saya rasa bisa. Ya, kalau untuk hal-hal yang strategis, kita sekali-kali perlu ngotot. Sekali-kali kita perlu tidak melangkah mundur sejengkal pun. Karena bagi Indonesia strategis sekali masalah lapangan kerja dan daya beli masyarakat kebanyakan. Oke, Pak Astrio, tadi Pak Wijayanto sudah membuka sedikit soal bagaimana regulasi begitu ya. Nah, kemudian butuh berapa lama ketika tarif 19% itu memang kalau disetujui, bagaimana regulasi kita untuk mengadaptasi tarif tersebut? Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara ini bahkan dari awal atau pertengahan tahun 2025, Presiden sudah memberikan instruksi secara jelas bahwa deregulasi ini harus dijalankan dengan cepat dan dengan efektif. Banyak sekali aturan-aturan yang mempersulit investasi itu harus di-remove. Aturan-aturan yang dapat mempersulit terbukanya lapangan pekerjaan baru itu juga harus di-remove. Dan terutama kita harus berorientasi pada industri-industri yang memang selama ini menjadi penopang daripada perekonomian kita. Kalau kita berbicara struktur ekonomi kita dari sisi produksi, top 3-nya kan itu selalu nggak jauh-jauh daripada industri manufacturing atau pengolahan. Kita berbicara juga ada jasa atau perdagangan, lalu ada juga dari bidang agriculture. Jadi beberapa sektor-sektor strategis ini kami percaya ini merupakan primadona maupun sektor yang dapat membantu mendorong ekonomi Indonesia secara optimum. Dan kami juga berharap bahwa pemerintah dapat mempercepat proses-proses deregulasi yang sudah terjadi. Baik, untuk menuju deregulasi itu Pak Wijayanto, apakah sejauh ini menurut Anda regulasi terkait dengan tarif ini sudah mumpuni? Dan bagaimana pula dengan kesiapan para pelaku usaha jika 19% itu berlaku? Setahu saya ya, dunia usaha itu secara reguler dilibatkan dalam diskusi-diskusi dengan tim dari Kementerian Koordinator Ekonomi. Jadi timnya Pak Erlangga. Jadi saya rasa mereka terupdate, bahkan poin-poin apa yang perlu dinegosiasikan itu ada proses diskusinya. Kebetulan saya Dewan Pakar di Apindo. Sehingga dunia usaha tidak akan terkejut, tidak akan surprise dengan apapun hasilnya ini. Tentunya kita berharap surprise-nya adalah surprise yang positif, di mana ekspektasi itu dilewati oleh realita nantinya. Dan kesiapan kita untuk melakukan transformasi struktural tadi, saya rasa apapun situasinya tidak boleh ditunda. Karena sebenarnya dalam saresan ekonomi setahun yang lalu, Pak Prabowo itu sudah setuju akan dibentuk Satgas debottlenecking, Satgas deregulasi, Satgas ketenagakerjaan, Satgas negosiasi dagang. Dan ini sepemahaman saya, ini para ekonom, kementerian, dunia usaha, itu sudah terus-menerus membahas. Sudah siap diluncurkan, Mas Astrio. Yang ditunggu supaya ini segera jalan adalah sebenarnya bendera start dari Pak Prabowo. Apa itu? Perpres. Jadi kalau memungkinkan mohon diingatkan agar Pak Prabowo segera menandatangani Perpres itu, sehingga 3 satgas yang sudah dibentuk oleh Pak Erlangga dan timnya itu bisa segera jalan. Oke, Pak Astrio bawa catatan, saya juga bawa catatan, saya catat referensi dari Pak Wijayanto untuk Pak Astrio. Oke, perbincangan kita masih akan berlanjut, tapi usai jeda berikut, pemirsa kami akan segera kembali.